Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam ruang kolaborasi modul 2.3 sesi praktek. Saya mewakili teman saya dari kelompok 1 CGP Angkatan 9. Perkenalkan, nama saya Susan Adrianti SPD sebagai observer dan juga Bapak Ajar Sudrajat SPD sebagai coach dan juga Budia Pitaloka SPD sebagai coaching. Adapun tujuan kami melakukan coaching ini adalah agar CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. CGP dapat mempelajari tentang coaching dan supervisi akademik bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam pendidikan di setiap sekolahnya. Ada 3 kompetensi inti coaching yang harus dipahami oleh guru penggerak, yaitu kehadiran penuh, presensi, mendengarkan aktif, dan bertanya pertanyaan yang berbobot. Percakapan berbasis Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam hal ini, ada kasus yang akan kami angkat, yaitu Budia mengajar di kelas 6 sekolah dasar. Budia ingin memberikan tugas membuat poster menggunakan media HP, tetapi di dalam kelasnya ada 5 siswa yang tidak mempunyai HP. Budia memberikan tugas berbeda dengan mengeksplor lingkungan sekitar, tetapi siswa tersebut tidak mau, tetap ingin ikut pembelajaran poster menggunakan HP. Bagaimana Budia mencari solusinya? Kita lihat, kita tonton coaching antara Budia dan Pak Ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kelompok 1. Saya Susan Adrianti dengan Pak Ajar dan juga Budia Pitaloka. Di sini kami akan mendiskusikan tentang coaching. Kita harus tahu dulu ya, apa itu yang dimaksud dengan coaching. Coaching membantu setiap orang untuk menemukan hal-hal baik yang penting yang diperlukan, yang bisa membangun empati, rasa memiliki, dan meningkatkan kualitas komunikasi. Nah, saat ini coaching yang akan kita lakukan adalah memiliki alur tujuan Tirta, yaitu alur tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Untuk skenario hari ini, sebagai coachnya adalah Pak Ajar, sebagai coachingnya Budia Pitaloka, dan saya sendiri adalah observer. Dalam hal ini, kasus yang akan di-share Budia sebagai coaching adalah Budia mengajar di kelas 6. Budia ingin memberikan materi Materinya adalah tentang membuat poster di Hari Guru. Tetapi Budia mempunyai kendala, ada 5 siswa yang tidak mempunyai HP. Nah, pada saat ini dia akan meminta coaching kepada Pak Ajar. Mari kita dengar skenario berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, ada apa? Pak Ajar, boleh minta waktunya sebentar Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami dalam pembelajaran saya di kelas hari ini. Baik, apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian kelas? Begini Pak, saya mengajar di kelas 6. Saya memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat poster Hari Guru. Nah, dengan menggunakan media HP, Pak. Nah, tetapi di kelas itu ada sebanyak 5 orang yang tidak mempunyai HP. Tetapi mereka tetap ingin mengikuti pembelajaran, Pak. Ketika saya menugaskan untuk mengeksplornya di luar saja, tetap mereka ingin di kelas bersama teman-temannya. Nah, Pak, jadi solusinya bagaimana ya Pak ya agar saya tetap bisa melaksanakan pembelajaran dan memenuhi kebutuhan tiap siswa saya di kelas saya?
Oh, begitu Bu. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan anak tidak mau mengikuti tugas Ibu? Oh, kira-kiranya apa Bu? Ini Pak, saya sudah memberikan tugas yang berbeda-beda, tetapi mereka tetap mau mengerjakan tugas yang sama, yaitu buat poster, walaupun tidak punya HP. Jadi tetap ingin membuat poster Pak, poster yang meskipun tidak ada HP, tetapi tetap mereka pengen sama-sama bareng-bareng di kelas. Jadi apa alasan Ibu menggunakan HP untuk mengerjakan tugas itu? Saya merasa kalau menggunakan HP, anak bisa melaksanakan tugas lebih bervariasi gitu Pak dalam membuat poster. Jadi nggak monoton. Misalkan kalau dari gambar biasa kan ya hasilnya cuma hitam putih yang seperti itu Pak. Jadi kurang mengeksplor keinginan anak-anak gitu kan, zaman sekarang beda ya Pak ya. Oh iya ya. Kalau boleh tahu, selain HP, adakah media lain yang bisa dipergunakan mempermudah dan membuat tugas itu, Bu? Adakah media lain? Saya menggunakan HP agar anak-anak dapat belajar membuat poster dengan lebih menarik. Kemudian alasannya juga mahir di IT-nya. Nah, karena media lain saya pandang masih kurang menarik Pak, ya biasa aja gitu Pak. Pengalaman belajar yang mereka alami di kelas bawah kan seperti itu ya, menggambar dengan media pensil warna dan buku gambar. Biasa. Menurut Ibu, apakah penggunaan karton atau pensil dengan membuat poster dapat mewarnainya memang tidak menarik gitu Bu? Kalau boleh saya pikir-pikir kembali, anak-anak yang tidak punya HP bisa ya Pak ya menggambar dengan karton, kemudian mereka kreasikan dan semakin menarik nanti mungkin hasilnya ya Pak ya. Ya mungkin seperti itu. Saya setuju dengan pendapat seperti itu. Bisa kita jadikan alternatif itu Bu, lain untuk mengerjakan tugas yang selain di HP, anak tersebut bisa menjadikan karton atau kertas jadikan alternatif lain Bu. Untuk saya seperti itu. Ya. Mungkin seperti itu Bu, pakai alternatif lain. Ya Pak. Pak Ajat lanjutkan. Jadi sekarang apa? Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira gimana rencana ke depannya Bu? Jadi mungkin yang pertama saya akan menanyakan kepada siswa saya yang mempunyai HP siapa aja. Kemudian yang pandai menggambar siapa saja. Terus nanti membagi mereka menjadi 2 kelompok Pak. Dalam kelompok itu nanti ada yang ahli menggambar, menulis, mewarnai, kemudian nanti bisa membuat kelompok yang berdiferensiasi seperti itu rencananya Pak. Oh begitu Bu. Jadi apa yang akan disampaikan kepada siswa yang tidak mempunyai HP? Kalau menurut Ibu bagaimana itu? Untuk mereka yang tidak memiliki HP yang tidak, saya nyata ada 5 orang itu ya Pak ya. Saya akan mengatakan bahwa saya akan memberikan tugas yang sama dengan mereka yang punya HP tetapi dengan menggunakan media yang berbeda. Jadi tetap tugasnya sama dengan yang punya HP Pak, tetapi medianya saja yang berbeda gitu, yaitu media kertas karton gitu kan. Nah sehingga mereka akan tetap mempunyai tugas yang sama dengan media yang berbeda-beda. Kelompok yang anak-anak yang punya HP pakai HP medianya untuk membuat poster hari gurunya. Nah untuk kelompok yang seperti itu. Bagus sekali rencana seperti itu Bu. Mudah-mudahan berhasil. Ya. Bagus melakukan perubahan secara berdiferensiasi itu artinya Bu. Iya ya Pak ya. Jadi harus ada perubahan.
apa kemungkinan Ibu kedepannya akan berkomitmen terhadap rencana yang Ibu rencanakan tersebut? Bagaimana menurut Ibu kedepannya? Baik Pak, saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak media. Jadi tidak fokus harus media yang saya minta, misalkan HP enggak ya. Kita juga harus menganalisis kebutuhan anak, karakter anaknya ya Pak ya. Seperti itu. Kemudian ya sehingga pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya dapat terciptakan, itu berjalan lancar juga dan tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya buat di kelas. Ya, tentunya juga ini harus diperhatikan juga dengan keadaan atau karakter siswa saya di kelas. Seperti itu, Pak. Oh, hebat, mantap, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar, semua harapan Ibu terlaksana ya. Itu yang saya harapkan memang, Bu. Begitu. Ya, oke. Pak Ajat, saya kira sampai di sini yang bisa saya utarakan dan saya sudah menerima semua solusinya dan sudah dapat gitu Pak solusinya tentang masalah yang saya lakukan kemarin itu untuk kedepannya ya perbaikan untuk pembelajaran saya di kelas tentunya. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak, punten ngaganggu. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan tadi bisa terus saya laksanakan dalam penerapannya di kelas saya ya Pak ya. Tentunya juga pembelajaran saya semakin baik, semakin berpihak pada murid-murid saya, dan dengan seperti itu mudah-mudahan saya dan juga guru yang lainnya menjadi guru-guru yang dirindu oleh siswa-siswanya. Amin amin. Hebat Bu, mantap. Bapak hatur nuhun, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Bu. Terima kasih Bu Dia sebagai coach dan Pak Ajat sebagai coach. Luar biasa, mudah-mudahan solution yang tadi didiskusikan itu dapat membuat pembelajaran berdiferensiasi yang lebih menarik. Di sini sebagai observer, saya akan memberikan kesimpulan yaitu sesuai pengamatan saya. Yang pertama tujuan, menyampaikan tujuan coaching ya. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coaching itu sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan pada saat memberikan tugas dan dapat diselesaikan oleh siswanya, sehingga semua siswa dapat mengerjakan tugas tersebut. Yang kedua, sudah melakukan identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Ya, sebagai observer, coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching menyadari bahwa media pembelajaran tidak hanya satu media, tetapi ada beberapa alternatif, yaitu menggunakan karton, krayon, ataupun bisa menggunakan mencari di media majalah atau koran. Lalu yang ketiga, rencana aksi. Memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahan. Tadi di dialog tersebut saya melihat coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik dengan siswanya maupun dengan dirinya sendiri tentang media pembelajaran alternatif. Selanjutnya, yang keempat adalah tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi setelah di-sharing, setelah tanya jawab, dilihat nih, coach ada komitmen nggak terhadap solution yang sudah diberikan. Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil. Coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan bahwa menggunakan media selain HP itu juga merupakan sesuatu yang luar biasa untuk pembelajaran berdiferensiasi. Teman-teman, kita kasih aplaus dulu semuanya untuk diskusi kita hari ini tentang coaching.
Mudah-mudahan apa yang tadi kita diskusikan, apa yang tadi kita sharing bisa bermanfaat untuk semuanya. Kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi video tentang coaching yang sudah kami lakukan. Setelah itu, kami melakukan refleksi diri, yaitu refleksi diri latihan coaching. Refleksi yang kami lakukan adalah percakapan sudah berjalan dengan baik, terjalin saling komunikatif, namun ada masih perlu diperbaiki dalam diskusi ini adalah mempersiapkan diri lagi dalam membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan semaksimal mungkin agar terjalin pertanyaan dan jawaban yang lebih luas arahannya. Kami tetap fokus selama coaching dengan memperhatikan setiap percakapan agar dapat presisi secara penuh dengan mencatat masukan atau saran yang diberikan. Kami akan melakukan refleksi agar dapat memperbaiki kekurangan dari apa yang telah kami lakukan. Selanjutnya, umpan balik dari coach adalah apa yang Anda rasakan pada saat di coaching. Yang dirasakan oleh Budia sangat senang karena dengan adanya coaching ini dapat sharing untuk mencari solusi bersama dalam sebuah permasalahan. Coach tertantang untuk berpikir dan berkomitmen mencari sebuah solusi suatu masalah yang akan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya coaching ini, kita mampu saling menghargai seseorang yang sedang berbicara dan ini merupakan budaya positif. Demikian video coaching kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.